Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 82. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-82. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Sempurna versi 1 dari Gita Gutawa. Kemudian ada satu lagu lagi, Lunasi dengan Tunai, di-request oleh Alex tadi, sebagai dua lagu pengantar dari sesi opening ke sesi selanjutnya, yakni bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, yakni Honeycomb. Di atas sudah kelihatan Honeycomb dan saya lupa sesuatu. Mohon maaf. Sudah lama tidak WMR, saya kacau balau. Begitu, mohon maaf. Lupa tadi menutup layoutnya untuk Hani tidak open cam ya. Kalau open cam kelihatan tadi ya. Mohon maaf ya, agak kacau balau pada malam hari ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yakni bincang-bincang dengan bintang tamu kita. Pada malam hari ini bintang tamu kita ialah seorang streamer yang bisa dilihat di atas sudah tampil, Honeycomb. Seperti biasa, sebelum kita bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, tidak perlu takut hampir terdoxing, karena sebenarnya orangnya juga sering on cam sebenarnya kok di channel sendiri. Sebelum kita masuk ke sesi bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Hani, kita akan menyaksikan beberapa klip terlebih dahulu ya. Aku sudah mengkompilasikan beberapa klip dari channelnya Hani. Tadi juga ada yang bertanya, bintang tamunya bisa nyanyi dengan baik. Ada satu klip nanti yang aku klip sendiri pas dia lagi nyanyi, jadi nanti bisa mendengarkan suara dia a cappella, karena aku tidak mendengarkan ada instrumen musiknya. Mungkin dengan beberapa klip-klip berikut ini bisa memberikan gambaran kira-kira seorang Hani biasanya seperti apa stream di channelnya sendiri. Kemudian atau mungkin bagi yang mungkin belum pernah bertemu dengan Hani sebelumnya, bisa diberikan gambaran kira-kira channelnya Hani seperti apa. Jadi sebelum nanti bertemu lebih lanjut dengan Hani, bisa tahu sedikit demi sedikit seperti apa Hani biasanya, selain marah-marah. Baik, biar tidak lama-lama, selamat menyaksikan beberapa klip-klip berikut ini ya. Judi, ingat kids, judi tidak baik. Never mind, judi is it's okay. Gak dapet karakternya tuh, it's not the end of the world. Jadi nyantai aja. Gacha itu hanya sementara. Ingat kids, judi itu tidak baik. But I still do it anyway. Haha. Still do it anyway. Hawk out. 30. Blinding. Many enemies B. Ya Allah. Ya Allah. Guys, angkat tapre. menang judi harusnya gak usah diklip. Lucunya tuh yang kalah. Tadi tiba-tiba kalah. Semua koinnya hilang. Berak. Kalau beneran men. Judi. Ampas. Wah, never mind. 君は私が知る限りで最も優秀な呪術師だ。奴の目的を阻止してくれ。Dapat guys. Baru kali ini aku dapat 숨이 벅차서 슬퍼와 병이 희뻐져 아빠와 너무 좋아서 그래 나 맘이 꼭 널 원해 나만의 honey wanasaya honey 언제나 난 너와 나만을 원하고 있는데 oh baby honey 나의 맘에 honey 간절하게 너 하나만을 바라고 있잖아.
Sekarang suara Hani akan kita masukkan ke stream. No. Aku malu. Makanya tadi sebenarnya itulah alasannya kenapa saya memilih lagu Honey dari Kara sebagai lagu pembuka kita pada episode ke-82 dari Weekly Meetup pada malam hari ini. Apakah Kak Honey tidak ingin berbicara dan menyanyikan lagu Honey secara akapela kembali? Wow. Sawer dulu. Bercanda guys. Bercanda. Di kapan-kapan nih guys ya. Sebentar ya, aku pindah ke scene selanjutnya ya. Oh my god, itu aim guard. Wow. Baik, semoga dengan beberapa klip-klip tadi bisa memberikan gambaran bagaimana Hani biasanya termasuk suara madunya yang menyanyikan lagu Honey secara akapela. Nggak ada yang sebenarnya ada instrumennya, tapi kalau misalnya di klip kayaknya hilang instrumennya. Semoga dengan klip-klip tadi bisa memberikan gambaran biasanya seorang Honeycomb biasanya bermain apa saja dan di channelnya seperti apa saja. Kemudian kalau misalnya Honey gachanya seperti apa saja, karena basically klip yang ditampilkan gacha semua. All about this gambling life. BTW kalau misalnya Honey ingin menyapa para fans-fans yang dari tadi sudah meminta disapa di chatroom, boleh silakan Kak Honey. Kak, kok diam Kak? Nah, iya. Hai Gusi. Hai Gusi. Oh my god, ada Badayo, ada Glopin, ada Kak Hana. Oh my god, ada Kak Z. Wah, ada Kak Nana. Sorry guys. Kayaknya dia lupa kalau dia lagi live nah. Mungkin dia tuh mikir masih di chat room aja nah. Kurang briefing. Iya, aku terbiasa menonton soalnya. Aku kan fans beratnya WMR. Hihihi. Baiklah, pada malam hari ini di episode ke-82 bintang tamunya ialah seorang streamer di Twitch yakni Honeycomb. Bintang tamu setelah sekian lama belum ada WMR lagi, kira-kira beberapa minggu karena pindahan segala macam. Dan pada malam hari ini bintang tamunya ialah seorang streamer di Twitch. Nanti akan kita tanya-tanya lebih lanjut dan tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Dari saya juga sudah mengenal Hani sedikit demi sedikit beberapa bulan terakhir. Kemudian seperti biasa nanti akan kita bagi jadi 3 segmen. Ada introduction and sneak peek di awal, lalu ada stories behind streaming scene di segmen kedua, lalu ada trivia dan closing mark di segmen ketiga. Seperti biasa, kalau misalnya selaku bintang tamu kan, kalau selaku viewer atau penonton ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya untuk bertanya via teks ke Hani bisa 99 bisa 99 channel point saja. Kemudian kalau ingin bertanya via audio bisa 369 channel point saja. Kalau ingin ngobrol langsung dengan Hani. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu, kayaknya masih ada beberapa slot, bisa 189 channel point saja. Masing-masing user bisa request satu lagu kira-kira. Habis? Nggak apa-apa. Baik, biar tidak lama-lama karena sudah menumpuk pertanyaan-pertanyaan untuk Hani. Kita masuk ke segmen pertama terlebih dahulu ya, introduction and sneak peek. Boleh kayaknya Hani kita kenalan dulu mungkin belum ada yang kenal dengan Hani. Username-nya apa, panggilannya apa, tempat tinggal, umur dan kesibukan. Baiklah. Salam kenal teman-teman. Nama saya Honeycomb. Bisa dipanggil Hani. Kadang-kadang dipanggil Mbak Madu, Mama Madu. Dan belakangan ini dipanggilnya Mamat tanpa U. Sedikit seperti Hode ya. Aku lokasinya asalnya domisilinya dari Palembang ya guys ya. Oke. Tapi tinggal asli di Palembang. Aku aslinya lahirnya di Jambi, tapi tinggalnya di Palembang karena aku blasteran Jambi Palembang guys. Jadi sedikit bule-bule ebul gitu. Iya. Bukan ya Alder ya, wong kita galau. Bukan ya? Iya, wong kita galau. A sama I jauh kali itu tipenya kamu, maaf nih. Yang gilo aku doang. Tenang aja guys. Umur boleh tanya kah? Umur aku 16, selamanya 16. I am forever 16. Boleh underage ya? Iya, aku masih underage, kakak masih polos dan say so.
Oke, ada komentar ini Kak Madu kalau dibelek darahnya cukup pempek. Oh iya dong. Aku belah dadau isinya kapal selam. Anjay. Oh my god, that's too much. Ya. Oke. Kesibukan sehari-hari apa Kak? Anjay, ini sepertinya aktivitas orang Palembang. Aku kalau gak streaming jago toko pempek keluargaku. Ini se-Palembang orang jual pempek semua kah? Enggak juga sih, coba kayak banyak yang jual pempek. Oke. Kebetulan saja aku terlahir menjadi anak penjual pempek. Oke. Ini BTW bisnis yang dikelola turun-temurun? Enggak, baru dari mamaku doang. Punya keluarga. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Bentar, ada komentar. Makanya suara dia bisa manis gitu. Suara dalamnya. Aku. Kalau yang kanan sukanya pempek helikopter bukan kapal selam. Aku kah ini bilang suara manis? Terima kasih. Aku pikir ini si Hani. Kita lanjut ya. Apakah arti dibalik honeycomb Kak? Kenapa pilih honeycomb? Sebenarnya karena aku tidak kreatif. Honeycomb, honey itu potongan nama asliku. Jadi karena aku kayak apa yang ada honey-nya gitu. Apa kata selain madu? Tidak ada anjay. Jadi pakai honeycomb. Karena nggak tahu mau digimanain lagi namaku Mas. Tapi aku mau tanya dong. Ini agak kontradiktif, tapi aku interaksi sama si Hani di Twitter beberapa minggu yang lalu. Kamu gak suka warna kuning dan oranye, tapi semuanya kuning dan oranye. Karena aku harus live the character. Jadi embrace saja kalau misalnya meskipun tidak suka aja. Oke. Tapi aku belakangan ini udah mulai suka warna kuning. Oke. Selama bukan kuning stabilo ya. Kuning stabilo lebih kayak hijau kan? Iya, ada tint hijaunya dan aku tidak suka. Aku tidak suka hijau. Oke, ini bagus-bagus kok menurutku. Warnanya kuning-kuning softy dan aku suka yang stabilo-stabilo gini. Mirip lah ya. Setelah aku kuning background Adli. Loh kenapa ini kan bagus Kak? Ini kan softy. Kayak aku anaknya softy. Kan ini mirip ya sama warna bajunya si Hani. Iya juga ya. Ya kan? Alder tidak boleh seperti itu. Tidak boleh yellow shaming. Tidak boleh seperti itu. Aku sekarang suka kuning guys. Tidak boleh shaming kuning. Boleh. Kita balik ke atas lagi ya sebentar. Tadi ada komentar. Spill jualan dong. Mana tahu laris nanti. Hayu. Tapi kalau jualan pempek kamu tuh apakah boleh dikirim? Kemudian apakah kalau misalnya kamu share apakah jadi doxing nanti jadinya? Oh ya jadi doxing. Aku sengaja bilang Palembang biar tidak terdoxing spesifik. Kalau dari tokoku itu dari daerahku sih lebih tepatnya. Agak sulit kalau mau kirim keluar kota karena ekspedisi rata-rata pengirimannya lebih dari 3 hari. Jadi nanti pempeknya basi gusi. Oke. Aku sekarang lagi ngirim. Aku lagi OTW ngirim empal kuda. Aku pikir bakal nyampe minggu besok. Tetapi kayaknya bakal nyampe 2 hari ini. Somehow kalau misalnya pakai Lion Parcel itu nyampe sehari nih kayaknya. Atau 2 hari maksimal lah ya. Tapi di sini tidak ada Lion Parcel. Iya mungkin begitu ya. Susah ya mesti vakum. Tapi sejauh ini pempek kamu tuh nggak ada yang beli via kurir gitu kan? Nggak ada. Soalnya kita udah kasih disclaimer gitu loh Mas. Kalau misalnya mau beli via ekspedisi, terima konsekuensinya. Kalau pempeknya datang bisa jadi dalam keadaan yang sudah basi atau jamuran. Karena kita nggak pakai pengawet dan awetnya cuma 3 hari maksimal itu 3 hari. Kalau nggak dimasukin kulkas. Gitu. Nggak jadi. Tadi aku sebenarnya mau tanya teknologi kayak dry ice gitu, tapi mungkin lebih repot lagi dan modalnya lebih banyak lagi. Modalnya banyak. Betul. Sebentar ya. Tadi ada komentar. GR kali kamu softy mas. Iya kan aku softy anaknya.
Nice pitching Mas Adli. Tentu saja kita harus pitching seperti ini agar bisa lebih diterima oleh masyarakat. Tadi aku mau komen sesuatu nih. Kamu ada rencana mau ke Jawa kalau tidak salah. Itu apakah ada rencana bawa pempek ya kepada teman-teman yang akan ditemui? Kalau karena sekarang itu aku banyak bawaan, jadi aku gak bawa banyak pempek. Aku cuma bawa kayak untuk pesanan temenku satu. Dia tinggal di Jakarta tapi dia beli pempeknya di tempatku. Minta bawain ke Jakarta. Jadi aku bawain. Terus itu nggak takut basi kah? Karena aku naik pesawat Mas Adi. Oh, jadi ya. Paham. Cuma beberapa jam aja ya. Oke, paham. Oke. Tapi sana tidak enak kan, kasihan ya temanmu. Enak lah. Masa tidak enak? Bagus, dibantah langsung. Oh, enak lah pempeknya. Lainnya customer service-nya mantap emang. Pakai pesawat mahal. Real. Ini beli pempek gratis orangnya. Boleh. Kita lanjut Kak, kalau begitu sudah ada banyak pertanyaan dari viewer. Kita lanjut ke pertanyaan dari fans Honey. Anjay, jangan gitu dong Mas. Mendarat tiba-tiba buka cabang gitu Mamadu. Amin. Tanya satu lagi dong sebelum masuk ke pertanyaan dari viewer. Apakah tidak terpikir mau bikin kayak kuanci? Apa tuh? Kuaci? Cuanki. Oh my god Mas. Cuanki. Salah, terbalik. Cuanki itu kan bisa divakum dan kering gitu ya. Maka tidak bisa dibegitu kan ya? Sebenarnya ada mesin vakumnya gitu. Cuma ya balik itu tadi karena cuma di apa sih namanya? Kalau sebelum di vakum seal itu tuh cuma dikasih minyak sedikit biar gak lengket dan gak jamuran. Jadi aja cuma tahan 3 hari. Oke. Jadi tetap tidak bisa ya? Tetap tidak bisa Mas. Kecuali kalau misalnya ini aku agak panjang lebar, maaf ya Mas. Oh my god, profesional yapper. Kenapa tuh? Orang yang belanja di tokoku rata-rata kalau mau bawa keluar kota tuh mereka ikut kayak misalnya ada orangnya ada orang lagi pulang kampung mau balik ke Jawa misalnya. Jadi pas mereka mau berangkat baru mereka belanja terus pas berangkat mereka udah bawa pempeknya gitu. Mereka yang bawa. Oh, I see, semacam orang beli oleh-oleh langsung dibawa pulang pas mau pulang gitu ya. Itu sejauh ini sih cara yang kayak gitu yang paling aman. Iya, basically kayak biasa aja ya. Kalau misalnya datang langsung ke tempat bawa pulang kayak orang bawa oleh-oleh kayak bakpia kan dari Jogja. Betul. Yang di bandara. Betul. Jadi seger ya dan masih oke ya. Oke. Sorry ya guys ya, tadi aku kebayang bungkusan warna merah dan kalau misalnya itu kering-kering nanti tinggal direbus dengan air, kemudian habis nanti direbus kan tinggal dimakan ya. Tapi aku tidak ingat itu namanya apa. Jadi mikir-mikir apa ya tadi? Cuanki. Sorry ya, tidak terbayang itu cuanki. Aku kira Mas Adli mau bilang kuaci. Bukan, kan kuaci tidak perlu kita rebus ya. Itu dia. Sorry ya. Tidak terpikir mau bikin kuanci. Aku mikirnya mau streaming Mortal Kombat. Bukan itu Kak. Jogja Mansion, bukan kunci juga. Kirain delivery pakai kapal selam, bukan Kyonghi kan. Macam. Mari kita masuk kalau begitu ke pertanyaan dari viewer. Dari aku sudah habis, sementara kita masuk pertanyaan pertama dari Almighty Lamb. Main dish favorit apa Mamadu? Main dish ini apakah artinya kamu yang masak atau kamu yang makan doang? Nggak tahu nih. Kalau aku yang makan mah aku sukanya, aku banyak lagi suka karena aku rakus. Ada yang komentar pempek. Iya, pempek. Iya, pempek. Serius kah? Always my favorite. Pempek segala macam. Tapi tidak great, tidak sarakah. Tapi dari segala macam pempek ini apakah ada pempek yang difavoritkan ya? Aku suka otak-otak. Otak-otak? Iya, pempek otak-otak. Itu yang mana? Suka banget. Dia tuh kayak
pempek yang dipanggang pakai daun pisang di Hah? Pempek dipanggang daun pisang? Apa sih namanya? Pempek dimasukin ke daun pisang gitu terus dipanggang gitu. Pempek otak-otak. Oh. Iya. Otak-otak bukannya pempek. Iya, otak-otak. Aku Iya, emang kan pempek ini ada banyak ya, ada yang kapal selam, ada yang Betul. tenggiri, segala macam. Jadi kok kayak kepo yang mana yang paling dia suka. Aku tidak tahu ini ternyata pempek. Iya. Oke. Suka banget. Tapi bikinnya repot, jadi jarang makan otak-otak. Ada komentar ini Kak, aku belum nemu otak-otak yang enak. Yang aku temui amis Iya. semua. Betul ya. Jarang nemu otak-otak yang tidak amis. Kamu, kalau yang kamu jual apakah tidak amis? Aku kalau tokoku sih gak sediain otak-otak mas, karena bikinnya repot. Jadi kita bikin yang cepet-cepet aja. Tapi kalau lagi gabut, aku sama mamaku suka bikin otak-otak. Hari ini bikin otak-otak kebetulan tadi. Oke, jadi lapar. Ini seharusnya di belakang layar aku kayak tanya Hani apakah mau on cam atau tidak ya, karena kan Hani beberapa kali on cam di stream dan aku tanya apakah berani on cam atau tidak. Kan lumayan ya bisa promosi. Tapi tidak jadi, soalnya Hani ada beberapa kendala di belakang, jadi tidak jadi promosi. Cuma sayangnya tetap aja promosi secara tidak langsung ya. Yeah. Silakan bagi yang lapar dan ingin beli pempek, silakan dipesan pempek via GoFood biar bisa makan sambil nonton. Iya guys. Ada komentar lagi tadi, semacam kayak adonan pempek juga tapi diselip pakai daun pisang terus dipanggang. Tapi aku kayaknya belum pernah makan otak-otak kayaknya. Harus dicoba mas, enak. Itu kamu mau balas komentar dari si Cerix kah? Kirim SBY bisa, aduh kamu yang kesini aja Cer. Aku kasih gratis. Plus sun dari Aki. Girl. Oh my god, kenapa aku? Why am I like this? Aduh, ada komentar dari Bang Adli ke Palembang kalau jalan kaki berapa jam bang? Coba dipikir Jung. Coba kamu pikir aja. Coba kamu pikir aja Jung. Kalau nggak dibegal sih sampainya probably 2 hari ya guys ya. 2 hari jalan kaki? Kayaknya kan lebih jauh deh, Kak. Mas. Ya kan jauh ya. Ada komentar tumben hari ini agresif Mamadu. I'm always aggressive. What do you mean? Iya betul. Mari kita lanjut ya. Ini selain dari pempek, apakah ada main dish yang lain atau hanya itu main dish favoritnya? Aku suka kare Jepang. Kare? Wah. Ini kare instan atau kare yang dibikin di toko Jepang gitu kah? Dua-duanya. Aku kadang suka bikin sendiri juga. Wow. Kalau lagi bingung mau masak apa, mau makan apa, so kayak ada kentang, ada wortel, let's go bikin kare. Oh, masak sendiri? Masak bukan instan atau masak pakai instan? Bumbunya sih bumbu kari blok gitu. Apa karena tuh? Dia ada kare blok gitu mas. Apa tuh? Kayak apa ya? Ini bentuknya tuh kayak kayak cokobar gitu, tapi itu kare, bumbu kare. Ada mereknya kah? Golden curry ada. Golden curry? Golden curry sih yang paling famous, yang paling aku tahu. Oh, mahal ini nih. Ada yang murah sih. Aku biasanya beli yang merek apa ya? Oh, ada yang aku beli mas di Indomaret, Alfamart gitu deh, kayak sebungkus tuh kayak 4 petak kecil gitu. Harganya berapa ya? Aku lupa. Kayak di bawah 20.000, di bawah 10.000. Ini kalau misalnya di luar suhu kulkas, di suhu ruangan apakah aman ya disimpan? Kare bloknya aman kok. Oh, untuk makan 1 kali makan kan seporsi? Iya. Boleh aku besok mau cari lah. Bisa apa sih namanya? Bisa asal selama cuacanya gak panas sih. Biar tidak cair ya. Oke, ada komentar tadi di atas. Kare instan Indomie itu bukan, itu enak loh. Itu yang mana? Kare instan Indomie. Kare instan Indomie. Hah, itu yang mana?
Aku tidak tahu. Aku Tadi ada tahunya komentar kari lagi. ayam. Aku Kari juga. ayam Indomie. Oh, ini yang aku suka makan itu ya apa? Suka makan yang suka aku beli itu kari bloknya Sasa, merek Sasa yang dimensionnya Hana. Kare blok Sasa. Boleh aku catat dulu ya. Tadi ada komentar Kecil lagi. tapi murah. Mau Kalau nyobain masakan untuk Kak mas- Madu, kata si Oh ya Glo. boleh. Come to my house anytime, girl. Bukannya kamu yang bakal datang ya mampir Iya dan juga nyamperin? sih ya. Ya udah aku yang akan ke sana. Wait for me, girl. Boleh. Kalau untuk aku tadi mau ngomong apa Kak? Kalau Mas Adli kan tinggalnya sendirian, jadi itu cocok sih untuk Mas Adli. Yang Sasa Karena itu. Karena Bisa dia untuk kecil. 2 kali makan. Oh, oke, boleh. Golden Curry Sasa, Curry Block Sasa. Betul. Oke. Tadi ada komentar Golden Curry itu yang famous. Ini the best. Betul. Itu yang dibilang tadi kan ya? Betul kan? Betul sekali. Golden Oke. Curry. Oke, ada komentar lagi. Enak tahu kayak semur kari gitu loh. Kari Indomie ada yang warna merah itu loh. Yang Indomie instan terbaru. Oh, Indomie instan. Kak, kita lagi bahas bumbu kari, Kak, bukan Indominya, Kak. Indomie kari instan. Iya, bingung juga. Indomie curry Kare. instan. Kan ya? Kare. Curry. Atau chicken curry Curi. flavor. Yang mana yang dibilang? Curi. Iya, ini mie yang dibilang si Zep kan ya? Really? Ada nih Indomie Cup Noodles yang Indomie Kare begitu bentuknya. Golden Curry. Itulah ya. Yuk, mari lanjut kalau begitu kita sama Madu. Yeah. Kare itu pemain basket, Bang. Siapa ya? Terus Steven. Ini ya. Siapa? Gua bang. Oh, Stephen Curry tulisannya di Curry. Cara kamu ya. ada ya Tuhan. Tapi dilihat-lihat sepertinya Boy sama Mamadu ada beberapa kecocokan. Tadi juga mention masalah Laruku. Iya. Jadi si Boy mention masalah Laruku, kemudian si Hani bilang siapa itu yang mention Laruku, kata si Hani. Terus aku bilang si Boy. Tapi aku tidak mendengarkan Laruku. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Hana 90. Kenapa suka Silas? Hal apa yang buat Kak Hani kepincut sama Silas? Selain Silas ada yang lain kah? Kalau dari Love and Deep Space aku cuma sukanya Silas. Kenapa Tapi, tuh? entah kenapa Silas itu gak tahu ya. Karena aku suka warna merah dan dia warna apa sih namanya? Color palette-nya tuh kayak merah gitu. Jadi aku suka Silas. Oke. Kebetulan pengisi suara Jepangnya kesukaanku juga. Siapa tuh? Konishi Katsuyuki. Yeay. Konichi Katsuyuki? Ini aku tulis. Konichi Katsuyuki. Konishi Yuki. Aku suka sama dia. Ini selain ngisi suara Silas, ngisi suara apa lagi? Banyak mas. Oh my god. Dia ngisi Kenapa? suara. Kenapa favorit? Karena aku suka range suara dia. Dia bisa kayak deep voice kayak Silas, tapi bisa juga suaranya cempreng gitu, kayak wah gitu, keren. Oke, apakah ada hasil karya favorit ya dari seorang Katsuyuki Konishi? Selain dari Silas itu aku suka dia di Honkai Star Rail. Dia jadi boot heel. Boot heel? Boot as in sepatu boot dan heel. Honkai Star Rail. Bahasa Indonesianya aku lupa. Bukit Kak, bukit. Ya, nah ya itu. I forgot. Oke. Tadi ada komentar di chat room. Jika satu kenapa nggak pilih 2 saja? Kata si Z. Kenapa wanita harus memilih? Sebentar, ini bukannya artinya pertanyaan si Jeb ini kenapa cuma pilih 1? Kenapa tidak pilih 2? Begitu bukannya? Kenapa perempuan harus memilih? Udah lah ya, kita balik ya.
Ada komentar, wah bahasa Iu kah kata si boy. Ada komentar lagi tadi. Tenge dari Kimetsu no Yaiba dia yang isi. Tengen. Betul. Tengen. Kimetsu no Yaiba. Oh, badan yang besar-besar begini ya? Betul sekali. Oke. Best dip gitu loh. My man would heal. Apalagi me and the boys love some Sugita Tomokazu. Siapa tuh? Oh, Sugita. Sugita Tomokazu. Oh, ini voice actor juga. Iya, kenapa voice tuh? actor juga. Terlalu freaky buatku. Oh. Kenapa tuh? Karena dia terlalu aneh. As in IRL-nya atau as in iya. Oh. Dia terlalu aneh untukku. Kamu yang siapa tadi? Konishi Katsuyuki ini ngikutin di sosial media juga? Iya. Oh, sudah lama nih? Aku suka Konishi itu baru-baru ini sih. Enggak deng, baru-baru ini. Aku suka, tapi kayak gak begitu suka. Bukan yang kayak main top 3 favoritku gitu. Oh, top 3 favoritnya siapa kah? Top 3 favoritku itu salah satunya ada di klip gachaku tadi. Siapa? Yang apa sih namanya? Yang di Tears of Timus. Tuh, dia namanya Suabe Junichi. Suabe Junichi? Betul. Dia paling dikenal sama role-nya tuh jadi Sukuna di Jujutsu Kaisen. Wow. Ini 2 berarti, 1 Suabe Junichi, ini 1 lagi tadi Konishi Katsuyuki. Konishi itu bukan top 3 ku sih mas, lebih ke top 5. Anjay, gila. Oke. Banyak gaya banget gua. Anjay. 1 lagi dong kak, biar tidak lama-lama dari top 3. 1 lagi suka Ken. Ken who? Ken Barbie. K-E-N-N. K-E-N-N? Yes, aku suka dia. Hah? K-A? Itu yang ditulis Bang L. Apaan? Ken. Yeah. Voice actor. Oh, nama panggungnya Ken. Oke. Kenapa kak suka dia? Sama-sama deep suara juga kak? Enggak, dia suaranya justru soft gitu. Dan aku suka karena dia tuh ngisi anime karakter childhood crushku. Apa tuh? Kalau tahu anime Hitman Reborn. Hitman Reborn? Yes. Aku suka banget Hitman Reborn. Oh, ternyata ada animenya. Ada animenya, aku suka banget sama animenya. Oh, crushnya siapa? Dino, nama karakternya Dino. Keren banget, aku suka sama Dino. Dino is 10th generation boss of the Cavalon Famiglia. Oh, sukanya tapi warna rambutnya kuning kak? Iya, tidak apa-apa. Karena cinta itu buta mas. Boleh, aku balik komentar lagi. Tadi ada komentar di sini. Duh Mbak Madu, please aku ngakak, kata Nisism. Kau ya. Namanya ini Nisisi Gem. Naisi. Aku juga sebenarnya masih bingung. Kau bacanya gimana? Mengeja namanya gimana? Jadi I just call him Nick. Oh Nick, boleh. Dari NYC di depannya boleh. Yes, betul sekali. Kita balik ke komentar. Tadi ada tidak memilih dong, semuanya harus diembat, kata si Clovin. Betul sekali. Polyandry for the win. Iya, boleh. Apalagi tadi komentar, dia YouTuber juga BTW. Oh, yang tadi yang freaky ya. Oke, Suabe, who doesn't love him? Hiya, Suabe-kun is the best. Apalagi dulu waktu keliling Kinokuniya ada photobooknya Ken dijual 3 tahun laluan. Kau beli kan? Banget, aku mau. Kalau misalnya ada yang jual kayak pre-love, apakah dibeli? Kalau ada yang jual aku kayaknya bakal beli. Kalau aku ada duit. Oh, seangka berapakah batas kamu bakal beli? Aduh, jangan gitu mas. Aku miskin. Ya masalahnya kan kayak photocard itu kan mahal ya. Oh, aku tidak koleksi photocard mas.
Maksudku kan kayak photocard, kayak photobook itu kan biasanya mahal-mahal. Jadi kan kalau misalnya kamu beli pre-love kan mungkin lebih mahal. Ada batasnya kah? As long as it's under 1 juta, boleh. Aku akan beli. Betul. Oke. Tadi ada komentar, suaraku deep memadu kata Lea Kill. Bisa aja kamu Lea. Aduh, apalagi ya? Cinta tak pandang blonde. Boleh. Kita lanjut Kak kalau begitu. Dari pertanyaan ini, kenapa suka Silas? Karena warnanya merah. Kenapa kepincut? Karena warnanya merah dan suka palet. Selain Silas ada yang lain? Tidak. Sudah terjawab semua ya? Betul lah. Boleh, kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan selanjutnya. Sponsor juga blonde Bang. Itu kuning. Itu kuning ya. Gue gibang lu juga. Sorry guys. Keceplosan. Gibangnya artinya apa Kak? Enggak tahu. I just made up that word. Kita lanjut ya kalau begitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari Glovin. First impression Kamado buat ciwi-ciwi Blooming Meadow apa? Aduh, ini panjang banget. Panjang sekali. Bisa tidak ya biar durasinya cukup 3 kata. Durasinya cukup 3 kata. Aku sayang kalian semua. Itu 4 anjay. Bacot. Tidak apalah. Sayang Blooming Meadow. Lope sakabon. Stop using template answer. Itu enggak template. Itu aku benar-benar mengekspresikan rasa sayangku kepada mereka. Kan pertanyaannya first impression Kak. Masa first impressionnya langsung sayang? Iya. First impressionnya. Kan sayang itu baru muncul ketika sudah lama berinteraksi ya. Apalagi sudah sering meeting ya. Tapi kan ada love at the first sight, Mas Adli. Boleh. Kalau first impressionku sih ini maksud ciwi-ciwi itu kamu bakal jawab secara general saja kah atau satu-satu ngeleser kayak aja ya Mamadu? Makanya aku bilang tadi bacot. Kurang ajar kamu Pak. Aku pikir dia tuh bakal jawab satu-satu spesifik gitu. Misalnya si Glovin begini, kemudian si Nana begini, si Cherix begini, begitu. Maaf ya, kesel. Iya aku baru mau jawab kayak gitu. Kok dibilang bacot tuh. Baru mau jawab gitu. Makanya tadi aku tanya biar durasinya nggak lama, 3 kata per orang apakah bisa ya? 3 kata per orang, oke. Mulai dari urutan yang aku kenal pertama kali. Aku kenal pertama kali itu kenal Nana. Itu pertama Nana itu sangat cool, anjay. Sangat cool dan ramah. Terus Coffee itu dia sangat friendly, sama aja ya ramah juga, dan dia sangat menggemaskan. Aku suka sekali. Kalau Glow juga sama. Glow gemes banget, aku suka. Glow anaknya juga satu frekuensi sama aku. Terus Kuo, oh my god, Kuo ini typo warrior kita. Kenapa typo warrior? Waduh, Mas Adli. Kita anak-anak Blooming Meadow itu sudah paham sama bahasa typonya Kuro. Contoh paling parah apakah? Aduh, Kuro mana Kuro? Apakah kamu ingin aku mencontohkan kejadian tadi siang? Gak apa-apa, kapan lagi kan ada? Legendaris itu Mas. Jadi dia salah bilang ketik anak jadi anal gitu kan? Ya dia bilang, aduh ini anak-anak bandel banget, terus tapi dia ngetiknya anal, terus aku kayak anal, oke, understandable. Tapi kan Kak sama Ail itu deket ya Kak ya, mungkin kecepatan ngetik ya? Iya, itu dia makanya typo warrior kita, Kuo. Kalau Cherry, aduh ini karena dia sangat polos, Cherry moment, dia sangat asik dibully. Tapi aku bulinya karena aku sayang dia. Kok kasihan ya dengernya masalah si Cherry. Kalau tadi si Nana bagus, si Glovin bagus, si Coffee bagus, si Kuro typo, tiba-tiba si Cherry dia ini oke untuk aku bully Mas. Kayak kurang. Enggak gitu. Tapi Cherry sama Kuo aku apa sih namanya? Mereka suaranya bagus banget Mas Adli.
Gila, kalau nyanyi suaranya sangat wow. Oke. Iya. Jadi begitu, itulah impressionku kepada mereka. Oh, habis kah? Udah habis. 5 kan ya? Betul lah. Sama aku jadi 6. Iya. Oke. Jadi kalau nggak nyanyi B aja kata si Baba. Bagus, enggak gitu loh. Sial, kamu mancing-mancing gini ya, Pak. Awas kamu. Ku spam nasi padang nanti kalau kamu strip. Jangan ngode domba banget nasi glow. Aku mau tanya dong. Gitu. Karena kamu bilang suaranya bagus, apakah ada rencana mau bikin cover bareng-bareng ya bareng? Pengen banget. Tapi kan bisa ya, digital sekarang direkam begitu. Bisa. Tuh. Kalau aku personally, kalau aku gak tahu kalau yang lain gimana. Tapi kalau aku personally lagi halangan dana. Jadi dana? Why? Apakah perlu dana untuk cover doang? Perlu Mas. Oh my god. Seperti yang dijelaskan sama Kak Poyo di WMR itu beberapa kan, episode lalu. Itu kan profesional. Enggak profesional juga, kalau kayak hobi-hobi VTuber cover itu juga pakai duit Mas. Mahal lah. Oke. Ada komentar, perlu Mas mixing pakai duit Bang. Gas cover betul Uyah sekali. dan Madu. Uyah? Malas. Uyah dan apa madu. Itu Uyah? Pasti garam dan madu. Uyah tuh garam? Mam chaos ini. Oh, Uyah itu artinya garam. Oke. Bener kan? Oh my god. Iya. Oke, terima kasih. Aku tinggalan. Si Cherix tadi Anda dibilang orang yang saya suka bully. Dalam tanda kutip. Don't throw me under the bus. Honeycomb 2025 Mei 03. Jangan marah ya Cer. Aku sayang kamu kok. Muat. Aku pikir kamu tuh tadi bakal cover kayak Singing Mars di kakak itu loh. Itu kan basically kayak cover tapi untuk fun gitu loh, dan tidak harus sampai profesional sampai mixing segala macam. Karena itu tidak mungkin sebanyak itu dananya. Enggak, itu sedikit mahal. Mas, kalau cover hobi gitu juga sebenarnya agak mahal juga Mas, kalau mau yang proper kayak pakai musik videonya, mixingnya gitu. Pakai duit tuh. I don't have any money. Satu lagi dong kalau begitu, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari seluruh personil dari seluruh anggota Blooming Meadow yang ciwi-ciwi disebutkan berlima tadi, 6 denganmu, semuanya di Jawa kecuali kamu. Iya. Apakah nanti pas meet apa ada rencana mau karaoke bareng ya, offline? Yeah, of course. Minimal sekali. Oke. Mau tanya itu karena kalau misalnya kamu tadi bilang suaranya bagus kan rugi ya kalau misalnya tidak. Apa yang curang? Kenapa curang? Sampai Glow sempet bilang katanya, kalau kamu ke Jakarta kita harus karaoke. Yes, of course. Boleh. Tidak perlu singing Mars lagi ya? Tidak perlu. Oke. Kita lanjut Kak kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Zeb. Mention your most 5 top most wanted happen to your life. Apa artinya ini? Apa ini? Ini lebih ke achievement atau gimana? Ada yang ketinggalan kak tadi dia ngetik di atas sini. Udah ketutup chatnya. Tadi dia ngomong apa ini? Nah, top most wanted happen to your life. Artinya kamu dikejar-kejar orang begitu kah? Oh, achievement yang diharapkan. Oke. Aku pikir kamu dikejar-kejar orang begitu kan? Apa ya top 5 momen ya? Aku pikir ke sana. Sorry. Top 5 aku menjadi jambret gitu. Dikejar-kejar orang. Oh, tidak mengerikan. Who knows kan? Oke. Apa tuh achievement-nya Kak yang pingin dicapai begitulah ya? Punya PC nomor 1. Yeah. Sekarang masih pakai laptop doang? Betul lah. Oke. Tapi agak susah itu emang gara-gara internetnya atau emang laptopnya? Internet dan laptop, dua-duanya Mas. Rungkat. Oke. Dengan laptop yang kayak begini cuma bisa main beberapa game-game doang dan tidak bisa sampai kayak wah-wah banget gamenya begitu kan? Dulu tuh sebenarnya laptopku tuh dulu kuat main Valorant sambil streaming. Dulu kuat juga Zenless Zone Zero itu. Itu gamenya lumayan berat kan.
Ya. Itu kuat. Genshin juga kuat. Tapi sekarang mungkin karena udah faktor U dan jadi performanya udah mulai turun kan. Jadi aku mainnya terbatas gitu. Tapi karena aku juga udah berhenti beberapa game itu, kayak aku udah berhenti Valorant dan Genshin. Jadi tidak streaming itu lagi. Oke. Kalau pertama sih aku pengen PC. Kedua pengen wifi. Kalau misalnya pasang wifi di tempatmu susah. Kemarin sempet ngehubungin Bisnet, katanya gak sampai ke tempatku. Apakah opsinya hanya ada Bisnet? Aku opsiku cuma 2 antara PLN sama yang Telkom kemarin. Opsiku 3 sih, ada 2 lagi selain Bisnet, ada IndiHome sama Iconet kayak Mas Adi dari PLN. Kenapa tidak ambil Iconet, Kak? Entah kenapa adekku gak mau, karena kalau aku mau pasang wifi kan adekku juga harus ikut. Nah, kita sekamar. Dan jadinya bakal pakai berdua gitu. Jadi aku ngikutin dia mau yang gimana, terserah dia mau pilih mana. Tapi katanya apparently Iconet sama IndiHome is too expensive. Ya, karena bayarnya berdua juga. 300 sebulan. Bisnet berapa emang? Bisnet aku lupa ya dia berapa kemarin menunjukin harganya. Iconet ini sebulan 319 nih kalau nggak salah aku. Paketku ya, yang waktu itu yang 100 yang mau dipasang tapi tidak jadi karena tidak bisa menyeberang jalan raya, itu 319 belum masuk pajak. Jadi seharusnya sebulan itu 350, tapi itu 100 Mbps nih. Ada yang lebih murah. Iya, kalau nggak salah yang 30 atau 35 itu 200-an. Iya, aku juga sebenarnya kayak kalau mau gas yang 100 Mbps atau 50 aja aku nggak apa-apa gas gitu. Tapi ternyata adekku yang kayak terlalu picky, jadi ya udahlah kita nurutin aja. Boleh. Nah, kalau aku gak nurutin dia, nanti dia gak mau ikut bayar, aku kayak I'm gonna beat the shit out of dia. Boleh. Nomor 3 apa, Kak? Nomor 3 aku pengen kalau sekarang aku pengen cover lagu. Apa tuh? Yang proper. Aku ada satu sih kayak lagi work in progress. Cialah, work in progress. Hai. Aku lagi rekam. Apa tuh? Lagi proses rekam. Wah, rahasia dong. Ini untuk project bulanan kayak yang Singing Watch kemarin kah? Enggak. Yang benar-benar proper Mas, yang nanti aku kayak minta nanti bakal pakai jasa mixing, terus bakal commission art untuk musik videonya. Dan lain-lain gitu. Banyak ya modalnya Kak ya? Itu dia. Beginilah hasil jualan Pempek selama ini ya Kak ya? Itu dia. Boleh. Sebelum masuk ke pertanyaan jawaban keempat, aku balik ke komentar sebentar. Ada komentar ditunggu Kak, kata Leakil. Terima kasih, silakan. Terus ada komentar lagi tadi di atas, kasih bandwidth 2 Mbps aja kalau nggak mau bantu bayar, kata si Jung. Kalau aku pribadi, kalau adekku nggak mau bantu bayar sih nggak usah dikasih password ya. Iya kan, tapi aku bayarnya sendiri. Rungkat. Ada bayar, ada barang. Ya. Ada uang, ada barang. Oke. Ada komentar, tapi Lats masih berjalan kah? Kata si Masih Elka. dong. Gila, aku masih. Terakhir dia gacha kostum yang mahal. Sudah habis 200 pula. Menangis. Susah menabungnya Kak ya? Betul lah. Kita lanjut, ada komentar lagi. Jangan dibahas luka itu Mas Adli. Tapi kan dapat kostum Kak setidaknya. Kita lanjut Kak, ada komentar lagi tadi. Ini achievement bebas ya, nggak hanya benda tapi momen yang kamu inginkan juga di hidup kamu. Oke. Terus ada komentar lagi tadi. Mentang-mentang game Need for Speed Most Wanted dikejar polisi mulu nih. Kamu kan sudah menjamret hatiku, Kak Madu, kata si Glovin. Oh girl, yes. Ada komentar juga, UMR nggak sih kalau kata si Lea tadi di atas. Apa tuh? Apakah itu termasuk ke momen yang diharapkan? Jujur ya. Why? Tidak munafik guys. Karena aku kan nontonin
aku kan sering nontonin Mas Adli juga kan. Terus kayak wah kayaknya seru nih. Ditanya-tanya. Iya, ditanya-tanya seru nih. Karena aku suka yapping juga kan. Oke. Pas ada harapan mau dan berharap diundang, semua orang pengen ke UMR Mas Adli. Iya betul sekali Glo. Oh gila. You get Glo. Karena Mas Adli kan leluhur. Ya Allah ya Rahman. Karena Mas Adli ini adalah host terkeren. Wih gila, streamer terkeren Twitch dan YouTube. Pandai kali. Tadi aku mau tanya apa ya masalah Hani. Tapi pas ada harapan berharap emang mau diharap memang kalau misalnya berharap bisa diundang, ini apakah ada harapan waktu itu bisa on cam ya? Atau tidak? Memang dari awal. Aku sebenarnya tuh kayak kepikiran pengen on cam, cuma sekarang adikku lagi di belakangku dan dia lagi diam melihatku. Iya betul, aku paham. Itu ini kan alasan teknis di belakangnya karena tidak bisa, jadi tidak bisa on cam. Iya, tapi kalau misalnya adikku at least tidur atau dia tidak ada di rumah tuh mau on cam. Inikah alasannya kadang karena bisa on cam? Iya betul sekali. Makanya adikku. Aku suruh adikku diam. Hai adik, kata Caesar. Walaupun jangan disapa guys, nanti udah bersuara. Oke, ada komentar, ada yang cewek kata si Lea. Cewek ada cowok, tapi aku sekamarnya sama yang cowok. Kenapa tidak sama yang cewek? Enggak mau, nanti dia begadang. Nanti dia begadang terus, dia gak boleh begadang. Dan aku sama yang adikku yang cowok ini tuh sering begadang, makanya kita disatukan di satu tempat. Oh, I see. Biar tidak terlalu mengguncang dunia. I see. Dengan kegaduhan. Jadi daripada dia begadang, kamu tidak begadang begitu. Jadi daripada dia begadang, mending kalian yang begadang aja yang berdua disatukan gitu ya. Oke. Ada komentar. Umur berapa pemadu? Kalau udah legal boleh lah kenalin, kata si Lea. Tidak boleh. Kita lanjut ya. Tadi sudah 3. Kita lanjut Kak. Tadi sudah 3. Keempat dan kelima apa Kak? Keempat dan kelima, salah satunya aku pengen punya kerja sih selain jaga toko pempek. Kenapa tuh? Karena ya jaga toko pempek terus tuh sebenarnya sih gak masalah, kayak aku senang juga bisa bantu orang tua. Cuma kayak pengen apa sih namanya? Pengen cari experience lain. Pengennya sih #kabur aja dulu. Ini jaga toko pempek sudah berapa lama Kak? Aku dari sekolah Mas, dari SMP. Tapi sampai sekarang kayak belum menemukan jalan cocok kerjaan. Iya, aku sempat kerja kayak di beberapa tempat kayak aku yang halal dan non halal lah. Sempat kerja di salon gitu. Jadi berapa bulan kerja di salon. Terus entah kenapa habis aku kerja di situ, salonnya tutup, anjay. Don't know what happened. Tapi nyaman. Aku nyerap ilmunya sih, karena aku juga suka aku suka ada hobinya di situ gitu. Oke. Ini yang salon rambut? Enggak cuma rambut Mas. Segala mani-pedi dan kuku segala macam keperawatan. Kuku sama bulu mata, alis, rambut gitu. Jadi kerjaanku di sana itu ngurusin rambut sama kuku. Oke. Terus sejak tutup nggak cari tempat yang sama, salon-salon yang serupa? Enggak, karena ya banyak salon kayak gitu di tempatku tuh sedikit. Jadi gak banyak lowongan. Oke. Sejak saat itu belum mencari kerjaan lagi yang serupa belum gitu. Sempat kerja non halal sedikit, joki TOEFL. Joki TOEFL berapa TOEFLmu? Joki TOEFL, tapi TOEFL universitas gitu kayak. Berapa TOEFLmu? Ya, saya tertrigger.
Aku ngambil, karena aku juga tidak pintar-pintar banget. Jadi aku kayak, ya aku bisa jamin kamu lulus, tapi gak jamin nilai skor kamu di atas 400 gitu. Aku ambil sebentar. 150. Bukannya paling bawah tuh, bukannya paling bawah skor TOEFL tuh 400 Kak? Enggak, di universitasku enggak. 400 itu udah lulus di aku. Bukannya 400 paling bawah ya? Gak tahu, bentar. Let me search. Skor TOEFL terendah 310. Iya, aku bilang aku nggak bisa jamin skornya di atas 40. Kan maksimalnya kan 500 kan, Mas? Bukan, Seingat aku kan. 677 Kak. Oh, 677. Nah, gitu aku nggak bisa bilang aku itu. Tapi tergantung universitas kan. Jadi aku tidak bisa menjamin skornya di atas 400, guys. Yang penting lulus kan kaliannya maunya. Makanya kalian ngejoki gitu. Jadi aku oke. karena kayak passing grade. Kalau tidak salah passing grade TOEFL PBT yang paper base itu 400 atau 425 kalau tidak salah S1. Di tempatku tuh 300 berapa ya? Pokoknya di atas 310 tapi di bawah 400 itu udah lulus gitu. Aku lupa berapa karena aku sudah lama tidak melakukannya lagi. Udah. Kamu sendiri TOEFL-nya skornya berapa Kak? Boleh tanya? Aku skornya 350 gara-gara websitenya nggak crash. Oh, pakai itu kah? Iya. Pakai Google Form kah? Masa-masa aku joki itu masa-masa COVID. Jadi TOEFL-nya pada online pakai website. Oh. Jadi aku jawab punya aku 350 gara-gara websitenya nge-crash. Sialan, aku tidak dapat waktu untuk menjawab. Oke. Kalau nggak crash berarti bisa lebih tinggi kata si LK. Iya betul. Probably 400-an kalau websitenya nggak nge-crash. Oke. Kita lanjut lagi ya. Tadi ada komentar Kak Madu bikin nail art sendiri juga kata si Glovin. Iya, aku pernah bikin sendiri gitu. Tapi karena peralatannya peralatan dari salon, jadi aku bosnya bilang kayak, kamu kalau mau kutekan aja katanya. Kamu udah bisa kan katanya. Iya bisa, jadi aku bikin sendiri. Oke. Tapi di stream belum pernah nail art stream kan? Karena tidak ada equipmentnya. Oh, I see. Iya. Aku baru sadar kamu belum pernah nail art begitu kan di stream? Belum, karena gak ada equipmentnya. Tidak ada UV lampnya, tidak ada kuteknya. Oke. Kita lanjut, tadi ada komentar di atas. Hostnya punya martabat, bentar. Habisnya Mas Adli jual mahal, capek aku. Karena minta dikenalin sama adekmu tadi. Hostnya punya martabat, jadi emang susah dia jadi jual mahal. Susah dijenuh hatinya emang, capek. Setuju. Susah banget perjuangan Mas Adli. Ya. Iya nih Mas Adli nih, jangan dingin-dingin gitu dong Mas. Ya. Dingin nih. Dinginnya. Kita lanjut Kak. Satu lagi apakah yang paling diinginkan untuk terjadi di hidup? Jadi kaya. Kenapa Kak kalau misalnya jadi kaya? Tidak akan struggle untuk makan sehari-hari. Oh, relatable Kak. Setidaknya buat makan aja nggak mesti mikir-mikir juga ya? Betul lah. Setuju Kak, paham. Harus jadi tante kaya. Kenapa tante kaya? Aku mau jadi kaya biar gacanya tanpa mikir-mikir. Boleh. Iya, kadang-kadang kalau misalnya dengar cerita orang kesenjangan kekayaan ya nih ya. Asli Mas. Kayak misalnya ada orang-orang bilang dia kalau misalnya capek tinggal beli aja skin yang ini, skin yang itu. Nggak kayak kita. Kalau kita kan mesti nabung gitu. Mesti grinding dulu. Free to play. Nasib free to play. Oke, ada komentar. Aku siap hidupin Kak Madu. Menurut aku boleh banget. Menurut aku ya Glovinnya daripada ngehidupin Kak Madu, mending hidupkan power PS-mu dulu biar bisa pakai PC lagi. Kamu kenapa mengeluarkan luka dalammu itu Mas Adli?
Tepat. Mohon maaf ya Clovin ya, menusuk hati. Sundi ulti nih, kagak di stack dulu skillnya. Mana nih? Kesenjangan ekonomi sih, ya betul. Berusuk ke madu, boleh. Sorry ya sudah mengulti di malam ini. Kita lanjut Kak. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya dari Glovin menanyakan kapan kita nikah Kak Madu. Baru di Riz dan Anda sudah ditanya. Kapan aja girl. Get the ring and I'll do it. Yeah. Dia yang cariin cincin begitu. Terserah sih ya. Kalau aku yang propose masih lama. Kenapa tuh? Karena belum ada dana kah? Belum ada dana. I'm broke. Boleh. Habis kah jawabannya? Habis. Boleh. Kita lanjut Kak kalau begitu. Ada pertanyaan dari Zep. Rate your husbando top 5. Top 5. Oh ini dia pertanyaan favoritku. Damn. Pertama, of all time, dari anime tadi, anime Hitman Reborn, ada Dino. Sampai sekarang masih bucinin dia. Terus kedua, Xiao dari Genshin Impact. Yeah. Who? Ketiga, Xiao dari Genshin Impact. Xiao Genshin Impact. Wow, bajunya. Ini apa hijau-hijau Kak di belakang? Apa hijau-hijau di belakang? Tatonya kah? Kayak cahaya tato gitu loh. Bentar, mungkin yang nonton nggak tahu ya aku ngomong apa. Spotify. Sebentar ya. Xiao Nilo. Sebentar. Mana? Kodamnya sialah. Boleh aja kamu El. Sebentar ya. Salah klik. Oke. Ini Xiao kan yang hijau-hijau ini apa Kakak? Hijau-hijau? Yang bulat di belakang apakah ini kayak itu artnya itu kayak template-nya. Itu kayak template Genshin Impact kalau nge-introduce karakter. Itu elemen anemonya, elemen angin itu. Oke. Sorry ya, kadang-kadang nggak semua orang tahu ya. Betul, it's okay. Ini kenapa suka dengan Xiao? Karena dia sangat keren, cool banget. Aku suka yang cool. Oke. Aku cool. Aduh, Mas Adli. Aku malah lebih ke dingin ya. Kamu terlalu dingin Mas Adli untukku. Oke. Selain aku yang suka yang cool tapi yang hot juga. Boleh. Selain Dino sama Xiao Genshin ini apa lagi? Tentu saja Silas. Kenapa aku tuh cool? Aku bukan tuh cool. Adli yang dingin, bukan. Kalau aku bro si Xiao. Kenapa tuh kalau aku bro? Anjir, kalau aku. Why? Kenapa kalau aku bro? Kenapa? Enggak tahu aku kenapa dibilang kalau aku bro. Ini Silas warnanya merah semua ya? Iya merah. Oke. Ya aku kebetulan apa sih namanya? Silas tuh reminds me of Sephiroth. Sephiroth? Dari Final Fantasy 7. Entah kenapa gitu. Enggak sih. Now that I think about it, kelihatannya jauh. Yang mirip. Mirip apa? Yang mirip sama Sephiroth itu lebih ke karakter yang Wuthering Wave. Siapa? Namanya Kalcharu. Kalcharu itu Mas, aku tulis Wave di chat. Kalcharu. Oh, wow, dadanya. Iya kan? Oh my god, dadanya. Itu kebetulan karakter favoritku juga. Iya. Ini dada dan roti. Ya. Wow. Oke. Sebentar. Ini pertanyaannya husbando semua. Sudah 5 kah tadi? Baru 4 kalau tidak salah. 3.
Iya. Dua lagi siapa? Dua lagi Artem dari Tears of Timus. Artem yang tadi dapat SSR. Betul lah. Oh, kenapa ini beda sendiri, rambutnya bagus? Yang tadi panjang. Kan karena dia pengacara, Mas Adli. Dia harus mempertahankan reputasi. Anjay, gila, selebeo. Oke. Satu lagi siapa ya? Kenapa orang pada meleo-leo di chat room? Iya, Leo Artem. Artem. Tahan kak. Seneng banget. Mana tahan. Anjay. Siapa lagi ya, satu lagi? Bingung lagi. Satu Disuruh lagi 5 itu... kok susah ya? Iya, kalau disuruh 3 aku cepet jawabnya. Kalau suruh 5 sulit. Lastly itu aku bingung mau jawabnya dari anime atau dari game. Bebas kak, kedua-duanya kan sama-sama bentuk karya seni. Sekali. Gojo, tidak suka. Aku tidak suka Gojo. Aku sukanya Nanami. Nanami. Yeah. Nanami, kok Nanami? Nanami. Nah iya, itu husbando terakhirku. Enggak deng, husbando terakhirku tuh Zoro One Piece. Kayaknya memang suka yang keras-keras ya kak, dalam tanda kutip. Rar. Oke. Husbandonya 2D semua kah? Gimana kak jawabannya kak? Karena cowok-cowok asli itu mengecewakan. Oh, oke. Jadi keras itu keras as in keras gimana? Keras apa ya? Kayak apa ya? Mana jelaskan keras-keras tuh ya? Keras. Apanya yang keras nih mas? Bukan tegas, tanpa preman. Tipikal yang kayak apa ya? Strong guy gitu loh. Nggak kasar tapi kayak tipikal yang kayak laki gitu loh. Soalnya kan Silas ini kan tipikal yang kayak maju loh sini, kayak labrak gitu loh, nggak soft aja ya, tipikal kayak gitu. Kalau kayak si Raphael, kayak si Xavier kan itu kan bukan, iya kan itu kan lebih ke arah softy ya. Daripada yang ini kan kalau misalnya ngapa-ngapain kan langsung labrak ya. Sama kayak Nanami juga kan labrak aja ya, begitu. Itu langsung maksudnya keras. Oke. Iya, aku scroll yang tadi gara-gara si Hani tadi belum ada jawaban, jadi aku kayak ngegeser doang begitu. Bad boy tapi yang gagah lah begitu ya, bukan bad boy yang kayak preman pasar gitu loh. Bayang gak sih? Jamet. Nah betul, kan ada yang kayak urak-urakan gitu loh, tapi yang kayak bad boy yang kayak wah gitu loh. Tipikal yang gangster tapi tidak betul lah. Jauh itu, you know what I mean? Tapi sebenarnya mas, Nanami ini tuh sama kayak Artem. Apa bedanya? Sama-sama pengacara? Nanami itu kerja kantoran. Oh, personalitinya kalem, personalitinya kayak Artem, dia kalem. Tidak urak-urakan. Badannya aja yang Tapi kan akhir-akhir ini kalau misalnya ngelihat-lihat postingan di mana-mana kan banyak pekerja kantoran yang juga sudah memperhatikan postur tubuh ya. Iya, betul lah. Jadi tidak kayak gitu dong. Kalau bad boy but still gentleman nih tipenya. Beliau pasti golongan darah B, bad boy. Damn, Tonma. Boleh kita lanjut ya kalau begitu kak? Iya. Oh my god, ini aku kebanyakan yapping. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari El Kazail. Saya sebagai peminat pempek bertanya, pempek yang Mamadu rekomendasikan yang mana? Selain pempek basic, aku rekomendasi yang paling underrated menurutku. Namanya Laksan. Laksan? Laksa pakai N di belakangnya, Laksan. Pempek Laksan? Oh, itu criminally underrated. Apa itu? Dia pempek apa sih biasanya tuh dibikinnya tuh pipih lebar gitu, terus dipotong-potong, terus dikasih kuahnya tuh kuah santan, tapi dimasaknya kayak
sambal dikasih santan gitu, jadi kayak kuah. Enak banget. Itu criminally underrated. Di Google ada pertanyaan Kak, apa beda laksan dan celimpungan? Kalau laksan itu merah kuahnya. Kalau celimpungan kuning, pakai apa sih namanya, kunyit. Terus kalau misalnya orang beli celimpungan dan laksan ini dikasih seporsi dengan kuah-kuahnya, tidak kayak pakai pempek gitu, pakai cuko gitu? Enggak. Laksan sama celimpungan enggak pakai cuko. Oke. Aku belum pernah denger ini. Kamu enak itu. Ini mudah ditemukan di orang jual pempek atau jarang ya jual beginian ya? Mudah. Tapi kalau mau yang kayak dia tuh lebih commonnya tuh pas Lebaran. Oh, semacam lontong. Lebaran itu orang bikin laksan, orang Palembang bikinnya laksan, celimpungan laksan. Aku belum pernah makan. Si Tonma bilang mau coba, aku juga mau coba. Aku belum pernah makan ini sama sekali guys. Criminally underrated. Aku catat dulu ya, siapa tahu nanti ada ya. Sama apa lagi ya? Apakah pempek panggang umum? Pempek panggang? Bukan underground Kak, underrated. Pempek panggang. Pempek panggang Palembang. Kenapa dipanggang Kak? Dia digoreng kan? Kok digoreng ya? Dipanggang. Pempek itu seharusnya kalau misalnya adonan habis itu dimasukin di dalam apa sih? Deep fry begitu namanya. Yang goreng yang dicelup gitu loh. Iya kan? Iya, tapi yang sampai ini nanti beda. Ke atas. Apa bedanya? Beda. Panggang. Dia aku lupa resep persisnya, tapi if I'm not wrong ini adonannya beda. Terus dia tuh kayak dipanggang, enggak digoreng, dia dipanggang beneran Mas. Oh, ada komentar pakai kuah juga kah itu yang panggang? Enggak. Karena dia langsung dimakan. Karena pempek panggangnya tuh kayak bulat gitu, tapi nanti dibelah di tengah, terus nanti di tengah-tengahnya tuh dikasih sausnya gitu. Sausnya tuh biasanya sama kecap ya, sama cabe dicampur. Ebi, cabe sama kecap tuh dicampur terus dimasukin ke dalam potongannya tengah-tengah. Aduh, udang aku pengen coba tapi ebi ya Tuhan. Ya kan, saya tidak bisa makan ebi juga. Aku juga. Wah, sedih. Tapi aku gasin, kayak fuck it, webal lah. Besoknya gatal-gatal, hihi. Oke, selain dua ini apakah ada rekomendasi lain? Tidakkah? Apa ya? Kalau kapal selam mah sudah sangat umum, otak-otak juga pada banyak yang tahu. Pempek kapal selam. Tekwan? Iya, tekwan. Oh, oke. Kenapa merekomendasikan tekwan Kak? Karena segar. Kayak soto kuahnya? Enggak soto, bukan soto Mas. Kuahnya? Bener. Kuah kayak kaldu gitu, kayak sama miso tulang gitu. Gak bisa dibilang miso tulang juga sih. Bukan, aku bilang kuahnya ini kan bening gini ya. Ini kayak kuah soto atau kuah-kuah yang berkaldu-kaldu kayak miso tulang gitu kah? Enggak, iya, tapi bukan dari tulang, dari itu dia. Biasanya kalau orang lain bikinnya tuh pakai udang, kaldu udang. Oh, kenapa lah makan di situ tuh udang semua? Tapi kalau di tokoku jualan tekwan juga, dan di tokoku tuh gak pakai kaldu udang. Oh, pakai apa tuh? Pakai apa sih namanya? Bawang putih tuh digiling di blender sampai halus, terus dikasih lada sama dikasih bumbu model. Aku lupa bumbu model ini tuh bumbunya tuh dari apa ya, lupa aku. Pokoknya isinya rempah-rempah seingatku. Terus kayak ditumis gitu, nanti jadi kayak pasta gitu kan. Nah nanti pastanya tuh kayak dikasih 1 sendok untuk bikin kuahnya gitu. Oh my god, wow. I just spilled my family secret. Sorry mother. Oke. Habis kah?
Abis. Oke, kita lanjut Kak. Ada komentar tadi, Taekwon ngambilnya cuma boleh 1 doang. Iya, kan Taekwon ya. Gak lebih dari 1 ya Taekwon. Tek 2. Kita lanjut Kak. Ada pertanyaan lagi dari viewer. Roti Sepan menanyakan kerajinan tangan paling dibanggakan Mamadu apa? Apa nih, ini crochet kah? Kalau crochet aku baru-baru ini bikin dompet. Aku sangat bangga. Dompet? Ya, dompet. Ini dompet yang 2 begitu kah? Dompetnya Kayak dua apa sih? Dua kepak. Kayak dua Wait. kayak Aku 2 begini bikinnya- kan? Atau dompet yang dari atas begitu kan? bikinnya Yang kayak diisi- gini mas. Wait, let me show the picture. Aduh, kok aku kirim kemana? Mana ya? BTW ada komentar di chatroom. Nikahi kami kalau gitu biar rahasianya masih family secret, kata si Sam. Tidak boleh gitu. Dompet Kalau kayak mana kamu- kah? Dompet kayak gini dia. Kayak gini mas. Minus kancing. Aku kirim di mana nih mas? Di Discord boleh? Aku kirim di. Kalau bisa di open chat. Oke, aku kirim di open chat. Open chat Yogi ya? Ya, di open chat voice ini. Wow. Tapi Wah. minus kancing karena aku lupa beli kancing. Jadi tidak pakai kancing. Ini kalau misalnya kepo kayak begitu ya, kira kita keluarga karena se-Discord Mido. Rame banget keluarganya. Kayak gini guys, yang dibikinnya si Madu, tapi nggak ada kancingnya. Iya, karena aku lupa beli kancing. Jadi tidak pakai kancing guys, cuma flap doang kayak tinggal dibuka tutup. Oke, ini selain yang crochet begini, apa kerajinan tangan lain ada yang dibikin? Atau cuma crochet? Crochet sih, aku cuma crochet sejauh ini. Tapi aku tertarik untuk coba Knitting? sama cross stitch aku tertarik banget. Terus quilting aku juga tertarik banget. Pokoknya fiber art aku tertarik. Mulai tertarik sama fiber art. Quilting? Quilting? Ini apa? Ini jahit di bawah jahitan di lapis-lapis begitu? Kayak gitu. Aku mulai tertarik, tapi sayangnya belum ada apa sih namanya? Belum ada equipmentnya dan dananya. Jadi belum bisa. Aku cuma bisa menikmati apa sih namanya? Menyerap ilmu dari TikTok saja. Aku tertarik. Tadi ada komentar, buset karya Mamadu ada bonus $. Kagak. Itu contoh foto doang. Kalau aku mau foto in real life, HP ku tidak bisa bergerak. Tadi BTW komentarnya bukan pertanyaannya, karya yang dibanggakan. Ini kayak yang paling dibanggakan sejauh ini? Iya, sama gantungan kunci yang akan aku bagikan buat freebies nanti di Komifuro. Kapan tuh Komifuro? Sekitar akhir bulan ini, tanggal 24, 25. Mei. Yes. Oke. Terima kasih Kak. CF 24-25 Mei. Aku catat dulu ya. Biar nanti kalau misalnya undang seseorang nggak yang bentrok. Nanti takutnya bentrok karena aku undang seseorangnya lagi. CF kan lucu ya. Itu dia. Oke. Komifuro ini udah kayak itu, Tonma, udah kayak sesi reuni atau meet and greet sama beberapa orang biasanya di situ. Aduh mas, Komifuro ini dijuluki lebarannya wibu mas. Iya betul, termasuk yang streamer juga kadang-kadang mampir ke sana kan. Iya, lebaran wibu nih. Oke, kita lanjut nih. Jadi aku akan yes. Oke, bentar ya.
Kayak reuni. Iya, kayak misalnya orang lagi para streamer biasanya kayak ngumpul, datang ke CF nggak guys, datang ke CF nggak guys. Terus kadang-kadang ada yang buka booth untuk jualan art segala macam, kayak ganci segala macam. Kemudian mampir ke sana. Cuma biasanya kendalanya kalau misalnya nggak ngomong di awal, nanti titik meet up-nya di situ ya guys ya. Nanti pas di dalam kalau nggak dibilang dari awal hilang sendiri karena sinyal susah. Kan banyak orang ya. Iya kan? Betul lah. Sinyal susah. Bagus. CF jadi ladang bisnis juga. Aku Mifro karena mau ketemu teman-teman streamer. Iya betul. Biasanya per tahun sih, bukan per apa namanya? Per waktu biasanya kayak gitu kan ya? Dia setahun 2 kali mas. Jadi kalau misalnya ketemu di sana bisa langsung ketemu sama streamer-streamer lain begitu. Per semester. Boleh. Oh boleh. Kita lanjut Kak, pertanyaan selanjutnya dari Leakil. Tanggapannya soal JYP jadi juri WSWF? Man, what the? Silakan Kak, silakan Yaping. Tidak akan menonton. Aku akan marinasi sampai selesai acaranya Leakil. Karena dilihat-lihat dari trailer ya, sepertinya evil editingnya sudah mulai ya guys ya. WSWF ini yang per negara? Iya, yang sekarang ini per negara. Nggak suka mas. Oh oke. Ya aku ngeliat yang performance Korea nggak gitu-gitu banget. Dari performance negara lain pun nggak gitu-gitu banget. Yang paling bagus tuh menurutku yang dari Australia sama dari US. USA ya. Aku cuma ngeliat sekilas-sekilas doang. Kadang kalau lewat di TikTok aku tonton, tapi kalau tidak lewat aku tidak nyari. Sama. Dan itu sebanyak aku nonton itu sepertinya banyak emosi kalau aku nontonnya in real time. Jadi aku tahan aja dulu sampai menang, sampai acaranya kelar. Oke. Baru mau nonton. Boleh. Kita lanjut Kak kalau begitu. Soalnya aku nonton yang season 2 kemarin sedikit emosi ya. Kenapa tuh? Karena tim yang menurutku patut menang tidak menang. Siapa tuh? Aku sukanya Jam Republic. Oh, harusnya dia menang. Karena kayak membernya stack gitu. Bagus. Cara statistik juga skornya bagus gitu. Tapi ini acara rigged. Namanya juga TV ya. Rooted in racism juga menurutku. Dan Korea kan ya. Karena kayak mungkin lebih penting dalam dulu yang menang. Betul lah. Because I feel like they purposely let Japanese team get eliminated first. Iya, mungkin ada. Aku juga dengar rumor kayak gitu pas di awal-awal ya, SWF 2. Kan ada sejarah ya kan Korea dan Jepang. Oke, kita lanjut Kak. Tadi ada komentar, aku jagoin Tokyo sama US kata si Lea. Oh, Tokyo bagus juga. Aku suka Tokyo. I love Riehata. I'm rooting for them also. Riehata itu koreografer banyak udah legendary banget. Oke. Ada komentar lagi. Iya, sayang banget Subakil padahal bagus Pol kata si Lea. Iya kan? I know right? Way too soon. Saya tidak mengikuti jadi aku tidak terlalu tahu segala macam. Subakil pulang way too cepat kata si Glo. Betul sekali. Way too soon. Masih salty aku. Kita lanjut Kak. Boleh. Sudah habis pertanyaan dari viewer. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan dari aku. Iya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya dari aku, kenapakah mulai streaming di Twitch dan sejak kapan? Aku mulai streaming itu dari 2023 di YouTube. Terus stop berapa bulan. Terus aku mulainya lagi 2024 di Twitch. 2023 kenapa stop di YouTube? Karena males aku mas streaming di YouTube. Kenapa tuh? Bocil loh. Oh, tapi channelnya berkembang? Slowly. Waktu itu subscriberku masih 200-an. Ini sampai sekarang channel sih masih 200. Ini channel yang Honeycomb CH itu kah?
Iya, betul lah. Oh, oke. 200-an sampai sekarang. Karena aku tidak pernah upload konten lagi. Jadi sekarang YouTubeku itu jadinya gudang untuk arsip. vote VOD Twitch. Pindahin Oke. ke YouTube. Ini sejak pindah ke Twitch baru ketemu beberapa orang secara digital kayak si Glow segala macam. Sebelumnya belum pernah ketemu sama si Glow dan Nana segala macam. Kok segala macam dan kawan-kawan? Kok segala macam? Belum. Oh, kemudian tetap bertahan di Twitch kenapa, Kak? Karena banyak teman di Twitch. Dan Twitch sangat seru. Walaupun banyak dramanya ya guys ya. Oke. Oh, that besides the point. Ya. Iya kan, otomatis aku bilang kayak beberapa nama kayak disebut Mas Adli Glow ini kan kita kan jauh ya nih ya dari Jawa. Betul lah. Dan kita cuma bisa ketemu via Twitch kan. Masalahnya kalau Betul misalnya kayak ketemu beberapa teman-teman yang deket dalam tanda kutip secara digital itu kan mungkin cuma bisa ketemu via digital dunia maya gini ya. Kalau di YouTube mungkin nggak bakal ketemu dengan Glow, Nana dan lain-lain tadi. Iya. Agak haru biru gitu ya. Betul. Aku sih tapi jujur overall aku kurang betah aja di YouTube. Jadi aku ke Twitch. Oke. Sampai sekarang masih bertahan karena di sini banyak teman. Yes. Oke. Ada komentar yang seprovinsi aja susah ketemu ya. Itu mah mager. Oh. Aku yang mager. Aku juga mager mas. Nah, aku juga mager. Oke. Apa lagi yang mau ditanya? Habis. Sejak kapan 2024? Oke. Berarti ini baru setahunan kah? Baru setahun aku. Pas banget bulan April kemarin kan affiliate anniversary. Yeay. Oke, baru setahun. Nice. Sudah berkembang dengan baik kah rasanya channelmu? Menurutku yes. Walaupun gara-gara belakangan ini gara-gara aku jarang stream jadi sepi, tapi all is well lah. Iya, soalnya gara-gara internet juga kan kadang-kadang. Betul sekali. Kadang kamu harus milih antara mau nge-stream jam berapa atau mau nge-stream pagi karena kuotanya semua ada di pagi. Betul lah. Oke, ada komentar semua mager. Aku kalau misalnya tidak ada kepentingan dan esensi banget, aku nggak mau kemana-mana di rumah aja. Yang penting mending tidur. Betul sekali. Kita lanjut Kak. Pertanyaan terakhir dari aku, biasanya streaming apakah di Twitch? Dan apakah hanya main game single player doang atau juga main multiplayer? Aku awal-awal streaming itu aku main gacha games. Kayak Genshin, Zenless Zone Zero. Sampai sekarang sih masih main gacha kan, Love and Deep Space. Terus aku main cozy games kayak waktu itu Stardew Valley. Ya aku coba-coba sih kayak Minami Lane, beberapa game gabut juga. Wih, Minami Lane, yes. Terus karena belakangan ini kembali menekuni crochet, jadi aku stream crochet, tapi seringnya just chatting. Kalau misalnya. Tapi dulu pas aku main Valorant, sempet lah multiplayer main sama orang. Sekarang juga akhir-akhir ini main itu kan Repo? Ya Repo. Repo main so far mainnya sama teman-teman doang. Kenapa Repo bagus Kak dan suka sekali sampai sekarang? Itu Repo sangat lucu. Tapi kalau main sendirian mengerikan. Repo ini, Repo seru. Tapi kenapa? Why? Kenapa seru? Karena bisa melihat kebodohan teman-temanku. Aku kayak ngelihat Repo tuh kan Lethal Company itu meledak ya basically. Kemudian Repo ini kayak apa ya, cloning versi baru dari Lethal Company. Soalnya kan banyak game-game yang agak-agak mirip ya konsepnya. Ya. Ada konten warning juga tuh mirip-mirip konsepnya, cuma konten warning tuh kita kayak ngevlog gitu. Iya betul. Aku kurang suka. Kenapa orang-orang bilang karena hahaha kebodohan teman-teman. Repo hahaha. Kenapa tuh? Seru main Repo karena bisa melihat kebodohan teman-teman. Oke. Tadi mau tanya apa ya masalah Repo? Ini Repo kamu ngobrol sama teman-teman itu pakai voice di dalam Reponya kah atau pakai Discord? Voice in game. Yes. Pantas suara Glow kadang-kadang bisa kedengaran di belakang di mana-mana ya. Ya, karena kalau misalnya dia
apa sih voice in game tuh ya kalau karakter mati suaranya kagak kedengeran gitu mas. Makanya kita dari situ tidak ada suara Glow, berarti Glow mati nih. Oke, enggak. Kemarin di komentar ada komentar Cie nyariin aku ya mas. Bukan, kemarin kita ngobrol ya waktu itu di channelnya si Hani pas Hani lagi nge-stream. Kemudian kan aku tanya ya, kemudian aku bilang kalau si Glow aku kena gombalin tapi ternyata melempem begitu. Tapi suaranya si Glow itu pas aku denger jauh gitu loh, kayak jauh ya, banget. Jauh. Kemudian ada di sebelah kiri telinganya si Hani dan kadang-kadang ada di belakang tapi di sebelah kanan jauh kali gitu loh. Jadi aku kayak wow, bagus ya ini. Mas, ini sangat worth it game ya. Apalagi kalau dimainin bersama teman. Apalagi kalau teman-teman mas bodoh. In a loving way, in a loving manner. Oke. Ada komentar, sayang banget klip legendaris Kamado nyanyi. Gak bisa dimasukin tadi. Aduh, itu klip bodoh. Kayaknya pas aku ngesortir aku tidak ketemu. Soalnya di channelnya Cherry mas. Jadi aku tidak dapat karena aku kayak sortir kemudian aku nyari apa yang bisa dimasukkan begitu. Kadang beberapa channel beberapa klipnya di channelnya si Hani ada yang agak-agak jadi tidak aku masukkan. Kemudian selain yang ini apakah ada yang lain-lainnya di stream? Apakah misalnya kayak karaoke stream begitu atau kadang-kadang ada rencana mau nail art ke depannya begitu? Karaoke stream kalau lagi kayak merayakan sesuatu. Terus kalau nail art stream tuh nantilah kalau aku ada duit untuk beli peralatannya. Ya semua masalah dana. Duit. Ada komentar Just Dance kata si Jo. Balas. Kamu bisa main PU kah? Apa? PU kayak Pump It Up dan DDR Dance Revolution yang injak-injak kaki itu loh. Kalau yang injek-injek aku belum pernah coba. Tapi kalau rhythm game overall kayak rhythm Osu? Game yang Osu Ayo ya dance aku main gitu? Osu. Dulu aku main Osu. Aku nggak main Ayo Dance. Aku main Osu tapi. Kenapa sekarang tidak main Osu lagi? Malas. Osu itu game di mana orang-orang sweaty dan tryhard berkumpul mas. Oh my god, I don't want to offend the community, but menurutku sih itu. Karena kayak mereka ngejar-ngejar rank gitu, kayak tryhard dan sweaty. Aku tidak seperti itu. Oke. Ada komentar injek-injek kaki, udah nggak zaman sekarang dempet-dempetan di bus injek kaki. Bukan. Maksudku tuh kayak game Pump It Up atau Dance Revolution itu kan kita nginjek-injek tombol ya pakai kaki begitu loh kak. Betul lah. Oke. Dari aku pertanyaan sudah habis, dari viewer juga belum ada lagi. Kalau begitu kita break dulu boleh kah? Yeah. Boleh. Selain ini ada 3 lagu ya. Sebentar ya. Yang request siapa saja tadi ya? Request any song. Mari kita lihat. Tadi ada 3 lagu. Ada Hana 90 yang request Honey dari Solar. Kemudian ada Lea Kill yang request and mix dengan Papillon. Lalu ada Beautiful Stars dari Non, di request oleh Jason Boy. Setelah kita mendengarkan 3 lagu ini, kita akan lanjutkan ke segmen kedua nanti ya. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Honeycomb. Biar tidak lama-lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.